untuk share. Perkenalkan, nama saya Aditya Wibowo, saya sebagai pengembang dari aplikasi IBA dan CPP. Saya ingin sedikit memaparkan tentang panduan aplikasi IBA IPK untuk kontributor soal pada acara Gerakan 1000 Soal IPK tahun 2022 yang pertama ya. Pada sesi kali ini saya akan memberikan penjelasan dua hal. Yang pertama adalah paparan mengenai panduan aplikasi IBA IPK untuk kontributor soal. Yang kedua, saya akan mencoba untuk memberikan demonstrasi yang nanti akan dibantu oleh Mbak Anita bagaimana cara mengisikan soal supaya Bapak Ibu bisa mengisikan dengan mudah karena sudah melihat apa yang harus dilakukan. Baik, kita langsung ke materinya tersebut. Yang pertama, sistem item bank administrator ini bertujuan untuk memudahkan dalam pengelolaan soal atau item development. Yang kedua, menyediakan sarana dan prasarana untuk ujian. Yang ketiga, dapat memfasilitasi proses ujian yang mudah dan dapat mengelola langsung hasil ujian serta item analisis soal. Dan yang terakhir adalah dapat mengelola feedback ujian mahasiswa. Jadi ini merupakan suatu dasar yang dipersiapkan oleh IPK untuk melakukan proses ujian CPP. Tanpa dasar ini, kita tidak bisa melakukan item analisis soal, kita tidak bisa mengelola feedback ujian mahasiswa. Jadi kalau ini tidak dilakukan dengan benar, sesuai dengan blueprint atau tinjauan-tinjauan yang ditentukan, nanti proses ujiannya ini tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, gambaran secara analoginya kan proses ujian ini, ujian CPP ini merupakan alat ukur. Jadi alat ukur ini harus kita tera istilahnya. Nah, di sini tera itu adalah untuk menjadikan alat ukur ini alat ukur yang presisi. Jadi seperti itu kira-kira gambarannya dari sistem IBA. Kemudian fitur-fiturnya apa saja yang ada di IBA online. Yang pertama, sistem ini dapat melakukan pengelolaan pengguna user management system. Jadi nggak usah khawatir nanti pengguna ini akan dikelola sesuai dengan hak yang diizinkannya. Jadi apa yang berhak dia lihat itu sudah dikelola dan diatur oleh sistem ini. Kalau dia memang hanya bisa melihat soal yang dibuatnya saja yang belum direview, ya sistem ini akan seperti itu. Jadi sistem ini tidak bisa melihat soal lain yang tidak dibuat oleh soal tersebut atau soal ini yang sudah ditarik. Oke, nanti akan kita lihat dengan jelas seperti apa sistem ini. Sistem dapat melakukan pencatatan calon soal dan kontributor soal dari perguruan tinggi. Kemudian sistem dapat digunakan untuk calon soal untuk dapat dijadikan soal siap diujikan. Jadi soal yang siap diujikan ini perlu adanya satu prosesnya ini kita namakan review calon soal. Yang keempat adalah sistem dapat digunakan untuk memperbaiki calon soal untuk dapat dijadikan soal siap diujikan. Jadi calon soal ini harus bisa direview oleh reviewer. Jadi calon soal ini bisa jadi berubah pada saat soal yang digunakan tapi dengan ide yang sama. Jadi Bapak Ibu kemungkinannya kecil untuk soalnya sama plek yang akan digunakan di ujian CPT nanti. Karena soal ini sudah berproses, bermutasi menjadi ide yang sama, kondisi yang sama, tapi dengan bentuk soal dengan yang berbeda, yang telah disesuaikan dengan standar yang sudah ditetapkan oleh tim langsung. Kemudian selanjutnya sistem ini akan menyimpan pada lokasi yang berbeda soal yang telah direview dan siap diujikan untuk tujuan kerahasiaan soal. Kemudian sistem ini dapat berfungsi untuk membuat konfigurasi soal yang diujikan. Nanti dengan tersedianya data-data soal ini dapat digunakan untuk mempersiapkan konfigurasi soal yang diujikan sesuai dengan blueprint yang sudah ditetapkan. Yang itu dapat mencetak konfigurasi soal yang akan diujikan secara paper based. Jadi nanti, tapi insya Allah pada ujian nanti sudah tidak ada lagi yang akan dilakukan ujian paper based. Kemudian poin 8 dapat mengirimkan soal yang akan diujikan. Jadi kenapa di sini turunkan sebenarnya begini.
Antara sistem CDP dan sistem IBA ini punya dua peran yang berbeda. Sistem IBA ini berperan sebagai item development. Kemudian sistem CDP ini berperan sebagai item delivery. Jadi item delivery-nya dilakukan oleh CDP yang mendelivery terhadap manusia. Jadi sistem CDP ini bisa kita buat secara secure, lebih aman dengan item delivery. Mas Bowo, izin. Iya Pak. Suaranya kurang jelas sedikit. Ini banyak yang itu kurang jelas katanya. Sekarang sudah jelas belum Pak? Yes, udah. Tadi terlalu lembut. Ya ini mohon maaf kena masker. Oke, kita lanjutkan. Poin 7 dapat mencetak konfigurasi soal yang diujikan dalam SPP. Insya Allah ini sudah tidak ada lagi SPP. Kemudian poin 8 dapat mengirimkan soal yang akan diujikan ke sistem CDP. Yang ke-9 ini yang terpenting, semua aktivitas perubahan soal kami catat. Begitu juga di CDP, semua aktivitas klik di dalam peserta ujian juga akan kami catat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk security, untuk keamanan, dan untuk tracing. Kita bisa men-tracing soal itu ke awal. Dilakukan review oleh siapa, berubahnya jadi seperti apa, dirubah pada tanggal berapa. Itu kelihatan sekali nanti proses-proses ini kita catat semua dari soal dan reviewer. Kemudian teknologi yang kami terapkan ada CAPTCHA itu yang angka-angka yang harus ditulis. Jadi perlu saya sampaikan kenapa perlu ada CAPTCHA. Nah, username dan password itu bisa diisikan oleh manusia, tapi juga bisa diisikan oleh sistem. Kalau diisikan manusia harus mengetik dalam jangka waktu 30 sampai 40 detik maksimal. Tapi kalau sistem sekali ngisi itu 30-40 detik, bisa 100, bisa 1000, tergantung dengan kekuatan sistem tersebut. Nah, kalau dengan CAPTCHA ini tidak bisa diisikan oleh sistem. Sistem akan berpikir lebih lama untuk membaca sebuah gambar tersebut. Kemudian selanjutnya ada yang namanya on-demand access. On-demand access ini adalah akses yang tidak dibuka setiap saat. On-demand access ini dibuka pada saat kondisi-kondisi yang sudah ditentukan. Misalkan sekarang ada pengisian soal. Pak Bowo kayaknya suaranya memang lama-lama mengecil juga nih. Terus kemudian di belakang masih banyak bocor suaranya Pak. Izin. Teman-teman kurang jelas. Baik, kalau sekarang gimana Pak? Ya mungkin agak jelas sedikit. Sekarang sudah jelas Pak. Nah, kalau ini boleh dengan nada ini. Dengan nada apa Pak? Dengan ini agak tinggi tadi. Suaranya agak jelas. Karena tadi banyak ini di chat. Suaranya katanya nggak jelas. Ya baik Pak, saya akan lebih kencang lagi coba deh Pak. Oke, kita lanjutkan Pak ya. Jadi teknologi yang diterapkan on-demand access, kemudian selanjutnya ada SSL IP key. SSL IP key ini merupakan secure socket layer yang harus digunakan pada saat pengisian soal. Ya, penggunaannya bagaimana? Penggunaannya Bapak Ibu cukup memastikan di atas sebelah kiri atas itu tanda gemboknya itu sempurna, tidak ada gembok yang bermasalah atau ada tanda peringatan dari gembok tersebut. Nah ini gambarannya yang namanya CAPTCHA ini yang angka-angka tampil di dalam gambar ini. Tujuannya yang tadi saya jelaskan. Kemudian on-demand access. Ini on-demand access ini aplikasi sistem pada saat dibutuhkannya saja dengan filter alamat IP pengguna. Jadi semua akan tercatat. Jadi nanti login hanya bisa satu kali pada saat acara tersebut. Kalau mau minta login lagi, nanti bisa dirilis oleh yang namanya IBA administrator. Nah ini yang namanya secure socket layer, ini gembok yang di sebelah sini Bapak Ibu. Gembok yang di sebelah sini harus sempurna seperti ini, nggak boleh ada tanda pentung. Ini kalau ini nggak sempurna, data yang terkirim dari server ke komputer Bapak Ibu bisa dibaca di perjalanannya. Jadi kan data itu jalan dari komputer Bapak Ibu ke server. Server akan melayani permintaan dari komputer Bapak Ibu.
itu di tengah jalan bisa diambil orang dan bisa dibaca. Tapi kalau ini ada gembok, dia akan mengamankan ini supaya informasi yang lewat ini tidak bisa diambil oleh seseorang. Nah, langkah-langkah penggunaan IBA. Jadi caranya dengan mengakses sso.ipk.org, kemudian melakukan klik lupa password, kemudian mengisikan email yang sudah didaftarkan. Jadi password nanti tidak akan dikirim perorangan dengan data teks yang umum, ini akan dikirim dengan sistem. Jadi nanti dipastikan alamat email Bapak Ibu harus benar dan email ini harus aktif. Jadi nanti Bapak Ibu cukup bilang saya lupa password, masukkan email Bapak Ibu, nanti passwordnya akan dikirim ke email Bapak Ibu. Jadi panitia tidak akan mengirimkan 1000 email ke 1000 peserta. Itu sangat menyulitkan buat panitia, buat Mas Iwong, buat yang lainnya. Jadi Bapak Ibu yang sudah didaftarkan kemarin emailnya pastikan benar. Kalau emailnya benar nanti Bapak Ibu akan menerima username dan password dari email tersebut. Kemudian selanjutnya mengecek email untuk mengetahui nama username dan password. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa gunakan username dan passwordnya untuk masuk lagi di sso.ipk.org dengan mengisikan username dan password yang sudah ada di email yang diberikan melalui email Bapak Ibu. Kemudian memilih menu kontributor soal IBA dan memilih menu soal baru. Kemudian Bapak Ibu akan mengisikan soal. Nah, ini nanti begini. Nanti diklik lupa password. Di sini nih masuk, kemudian klik lupa password, kemudian diisikan. Ini lupa passwordnya ya Bapak Ibu ya. Nanti begitu keluar masuk ini keluar yang ini. Ini diklik lupa passwordnya, kemudian masukkan emailnya Bapak Ibu di sini. Setelah dimasukkan, baru bisa diklik lanjutkan. Kalau sudah diklik lanjutkan, nanti ada notifikasi email sudah terkirim. Silakan buka email untuk mereset akun Anda. Emailnya Bapak Ibu harus lihat emailnya, buka email. Nah, kalau dibuka email nanti ada seperti ini. Nanti diisi username dan passwordnya di sini, kemudian dimasukkan. Nanti kalau sudah masuk akan keluar seperti ini. Bapak Ibu tinggal pilih IBA. Setelah dipilih nanti akan keluar seperti ini. SSO IVK-nya keluar seperti ini. Setelah dikeluar seperti ini, pilih soal baru nih di sebelah kiri. Setelah dipilih soal baru, nanti akan keluar pengetikan soal tambah seperti ini. Nih, soal baru keluar seperti ini. Nah, tinjauan ini disesuaikan dengan soal yang akan Bapak Ibu buat. Soal yang akan Bapak Ibu masukkan. Jadi untuk soal yang Bapak Ibu masukkan, tinjauan satunya apa, aspeknya apa saja ini diisikan. Kemudian nanti ada pertanyaan, kemudian nanti ada opsi jawaban, kunci jawabannya diklik di sini Bapak Ibu. Nah, setelah diklik, vignette-nya juga diisikan, setelah diisikan dengan komplit baru bisa disimpan. Kalau belum komplit itu nanti nggak bisa disimpan. Nah itu kan gambarannya secara paparan saya. Nah sekarang saya mohon izin untuk menunjukkan, mendemokan bagaimana cara mengisi soal tersebut. Mbak Anita monitor, Mbak Anita. Saya mohon izin Mbak Anita bisa di-share untuk demonya. Nah ini nanti yang akan dilakukan seperti ini. Nah ini nanti ya nanti Bapak Ibu klik sso.ipk.org nanti keluarnya seperti ini. Kemudian klik masuk ini diklik dulu. Silakan Mbak Nita. Nah klik. Nah setelah ini diklik nanti Bapak Ibu akan tampil ini. Kemudian klik dulu lupa passwordnya. Nah lupa passwordnya diklik. Coba Mbak Nita diklik lupa password. Nah, kemudian ini dimasukkan nih email penggunanya, email Bapak Ibu yang sudah didaftarkan. Kalau nggak masuk-masuk, bisa ditanyakan ke tim teknis yang membantu nanti, Mbak Anita standby. Biasanya salah spelling dari email tersebut. Kemudian dilanjutkan, nah dia akan
melakukan notifikasi ini loh, emailnya sudah terkirim username dan passwordnya ke akun Anda. Kemudian ini diklik halaman login. Klik halaman login lagi Mbak Anita. Nah, setelah diklik halaman login, masuk. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah dapat username dan password di emailnya Bapak Ibu. Silahkan dicek Mbak Anita emailnya. Nah, ini bisa diklik. Nah, setelah diklik nanti emailnya akan seperti ini. Nah, username-nya ada, password-nya ada, dimasukkan. Jangan sampai salah spelling, jangan sampai salah huruf, jangan sampai ada kelebihan spasi. Hal yang paling sering terjadi itu biasanya kelebihan spasi. Nah, ini 32488. Masuk, nah nanti keluarnya seperti ini. Sekarang mungkin yang institusi tadi Pak. Ya. Pak Anita yang salah kirim institusi. Oh ya, itu nanti Pak institusi. Oh ya. Pak, itu nanti kita perbaiki datanya Pak itu. Ini juga Pak, kalau ada yang email yang masuk ke spam. Jadi email itu kadang masuk ke spam, nanti dilihat di spam. Nah ini, coba kita masukkan Mbak Anita, sampai kita demokan sampai membuat satu soal. Nah, IBA ini kontributor soal demo bisa diklik di komputernya, nah diklik. Nah. Mau demokan atur profil dulu atau enggak Pak untuk yang institusi? Kita demokan profilnya, tapi nanti kita selesaikan dulu dari proses pengisian soalnya. Oke, sekarang kita demokan proses pengisian soal. Nah, klik soal baru. Kemudian habis klik soal baru, tambah soal. Habis ditambah soal, kemudian tinjauannya diisi. Coba diisi Mbak Anita. Ya, kemudian vignette-nya apa? Terus pertanyaannya apa? Opsi jawabannya apa? Opsi jawaban 1 apa? Opsi jawaban 2. Semua harus terisi, nggak boleh ada yang kosong. Kalau ada yang kosong, dia nggak bisa disimpan dan akan menunjukkan di mana yang kosong. Sekarang saya contohkan lagi. Ini Mbak Anita, referensi diisi, semua diisi, tapi satu tinjauannya dikosongkan Mbak Anita. Lembar jawabannya sudah, tinjauannya dikosongkan 1. Tinjauan 4 kosong ya ini, coba kita simpan sekarang. Nah, dia akan langsung memberikan, mengarahkan, ini harus diisi dulu. Please select the list, harus disuruh memilih dulu. Jadi nggak akan bisa disimpan, dia akan lari ke atas terus. Coba lagi diklik simpannya Mbak Anita. Nah, coba lihat nih ya, simpannya diklik. Nah, dia akan naik ke sini, harus mengisi. Nah, sekarang coba Mbak Anita diisi. Dipilih itu. Terus disimpan. Nah, sekarang sudah tersimpan dan ada soal baru 1.
Jadi caranya seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian satu lagi tadi tambahan, bagaimana kalau nama institusi saya salah? Bagaimana cara memperbaikinya? Coba Mbak Anita ke sebelah kanan atas, kita kembali ke fitur RBAC yang tadi. Nah, profile Mbak Anita. Nah, akan kembali ke sini, ada yang namanya atur profile. Nah, misalkan, waduh salah ini. Nah, ini coba dikasih, diturunkan Mbak Anita, asal institusinya dipilih di sini, terus diperbaiki. Coba dicari Mbak Anita, Poltekkes 3, misalkan, Poltekkes Komkes 3 ya. Komkes Denpasar boleh deh, Poltekkes Komkes Denpasar. Oke, simpan. Nah, sekarang profilnya Mbak Anita ini sudah berubah menjadi dosen Poltekkes Komkes Makassar. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Jadi pada siang hari ini sampai besok itu nanti akan ada pengisian ini. Cara mengisikannya seperti ini yang tadi saya sampaikan dan yang saya demokan. Nanti saya rasa tinggal sangat mudah sekali sih kalau saya lihat ini, yang sudah-sudah juga mudah. Nanti kalau ada tetap standby untuk membantu. Jadi saya rasa yang baru lama juga yang sudah pernah melakukan juga ada. Jadi pastikan Bapak Ibu membuat soal sejumlah yang sudah ditentukan. Oke, terima kasih Mbak Anita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam? Ya, mungkin mohon Bapak Ibu ada yang mau bertanya langsung, silakan sebelum Pak selesai. Tapi kami harapkan mungkin nanti Pak Bowo dan Mbak